Film ini berlatar belakang kota New York di tahun 1998. Dentuman musik dari bar-bar kecil mengisi keriuhan malam di kota yang tidak pernah tidur itu. Tokoh utama bernama Hank Thompson, seorang mantan pemain baseball yang gagal dan sekarang bekerja sebagai bartender di sebuah bar. Hank tinggal bersama pacarnya, Yvonne, wanita cantik yang berprofesi sebagai seorang paramedis. Malam itu tanpa sengaja mereka berpapasan dengan tetangga Hank, yaitu Russ. Russ meminta bantuan kepada Hank untuk menitipkan kucingnya yang bernama Beth, karena ia harus kembali ke London menjenguk ayahnya yang sakit. Seorang tetangga lain bernama Dwayne yang punya sifat usil dan kepo sempat mengganggu obrolan mereka, sebelum akhirnya Hank dan Yvonne larut dalam malam penuh keintiman. Di pagi hari setelah Yvonne berangkat kerja, Hank melihat dua pria Rusia, kita sebut saja Tom dan Jerry, sedang menggedor pintu apartemen Russ. Hank menemui mereka dan menjelaskan bahwa Russ tidak ada. Namun bukannya pergi, Tom dan Jerry justru meluapkan emosinya kepada Hank. Hank mencoba melawan, namun karena kalah tenaga, ia justru dipukuli habis-habisan. Akibat dipukuli dengan brutal, Hank jatuh terkapar hingga tak sadarkan diri. Tubuhnya mengeluarkan darah segar yang menampakkan Hank terluka parah. Sedikit kita balik ke masa lalu Hank. Hank muda sedang mengemudi bersama sahabatnya Dale di jalan pedesaan. Tiba-tiba tanpa disadari mereka, seekor anak sapi muncul di jalan. Hank panik dan langsung membanting setir mobilnya ke depan, tapi naas mobil yang sudah oleng akhirnya menabrak tiang. Dale tewas dan kaki Hank hancur. Kejadian itu mengakhiri mimpinya menjadi pemain baseball. Dan luka itu masih menghantui hidupnya hingga sekarang. Kita kembali ke masa kini. Hank tersadar di rumah sakit. Ia melihat Yvonne, kekasihnya setia, berada di sisinya. Yvonne menyampaikan bahwa dokter memberitahukan bahwa Hank kehilangan satu ginjalnya dan baru bangun dari koma selama 2 hari. Selanjutnya dalam pembicaraan yang dalam, Yvonne meminta Hank untuk benar-benar serius dengan hubungan mereka dan berhenti hidup dengan dibayangi trauma di masa lalu. Yvonne juga mengatakan bahwa seorang detektif kepolisian bernama Alice Roman meninggalkan kartu namanya jika Hank membutuhkannya. Setelah keluar dari rumah sakit, Hank pun berusaha untuk merubah hidupnya. Ia membuang botol-botol alkohol dan tak lagi meminumnya. Hal ini dilakukan karena kondisi ginjalnya yang sudah rusak dan janjinya kepada Yvonne. Ketika Hank pulang dari tempat laundry, ia melihat Tom dan Jerry yang sedang mencoba masuk ke apartemen Russ. Karena ia merasa terancam, Hank teringat dengan kartu nama detektif Roman yang ia dapatkan dari Yvonne. Kemudian Hank diam-diam bertemu dengan si detektif dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Dalam percakapan itu, si detektif menjelaskan bahwa Russ memang terlibat konflik dengan gangster Yahudi yang kita sebut saja gendut bersaudara. Setelah si detektif pergi, saat hendak ke toilet, Hank tiba-tiba melihat keanehan di dalam kotak pasir si kucing Beth. Ia menemukan sebuah kunci misterius di dalam sebuah mainan kotoran kucing yang bentuknya aneh. Belum hilang keanehan dalam otaknya, tiba-tiba dari lubang inti pintunya, ia melihat gendut bersaudara mencoba membobol apartemen Russ. Hank panik dan bingung dan mulai berpikir untuk mencari bantuan lain. Malam itu Hank pergi meminta bantuan kepada temannya yang bernama Paul. Paul ini adalah pemilik bar di mana tempat Hank bekerja. Bukannya mendapatkan bantuan, Hank malah diajak mabuk-mabukan oleh Paul. Hank mabuk parah dan tak sadarkan diri. Keesokan paginya setelah sadar, Hank mendapati Tom dan Jerry dan seorang gangster flamboyan yang kita sebut saja Bejo sudah berada di apartemennya. Si Bejo meminta kunci dan informasi tentang Russ. Ia mengancam Hank untuk memberikan informasi tentang Russ dan kunci misterius itu. Karena tidak mau buka mulut, akhirnya Hank pun dihajar habis-habisan. Di tengah keributan itu, tiba-tiba Dwayne, si tetangga resek, mengetuk pintu dan menyuruh keributan itu dihentikan. Tom dan Jerry pun emosi dan berniat menghajar Dwayne. Si Bejo marah karena anak buahnya hampir melakukan tindakan bodoh. Karena jika sesuatu terjadi pada Dwayne, hal itu bisa membocorkan operasi mereka. Karena kondisi tidak kondusif, akhirnya Bejo mengajak anak buahnya pergi. Namun sebelum pergi, si Bejo mengancam Hank agar tidak menghubungi polisi, atau nyawa orang-orang terdekatnya melayang. Hank datang dengan tubuh babak belur. Menyadari dirinya dalam bahaya, ia menitipkan Beth pada Yvonne. Yvonne merasa sangat ketakutan, tapi ia masih peduli kepada Hank. Saat Hank mencari kunci, si gendut bersaudara mengejarnya di jalanan. Dengan susah payah, akhirnya Hank berhasil lolos. Namun ketika kembali ke apartemen Yvonne, semuanya sudah terlambat. Ia menemukan kekasihnya Yvonne sudah ditembak mati tanpa tahu siapa pelakunya. Hank pun meratap di samping tubuh kekasihnya, satu-satunya orang yang peduli dengan dirinya telah dibunuh dengan kejam. Dalam keadaan putus asa, Hank mencari si detektif. Mereka melakukan pertemuan di sebuah bar.
Hank bercerita bahwa kunci itu kemungkinan diambil oleh temannya yang bernama Paul saat ia sedang mabuk-mabukan. Tak lama kemudian, si Bejo dan anak buahnya, yaitu Tom dan Jerry, ikut muncul. Ternyata si detektif yang sok cool selama ini adalah polisi korup yang bekerja sama dengan si Bejo untuk mendapatkan uang haram kepunyaan si Russ. Di bawah tekanan, Hank menceritakan bahwa kunci tersebut hilang setelah ia mabuk-mabukan di bar milik Paul temannya. Selanjutnya, mereka membawa Hank ke tempat Paul. Di sana mereka bertemu Paul dan pelanggan tetap eksentrik yang bernama Amtrak. Adu mulut akhirnya terjadi dan tiba-tiba si Bejo menembak mati Amtrak. Bejo juga hampir membunuh Paul. Namun si detektif justru menembak kepala si Bejo karena bisa merusak rencana untuk mendapatkan uangnya Russ. Si detektif memaksa Paul untuk menunjukkan di mana kunci misterius itu berada. Paul berbohong dengan berkata, kunci itu ada di dalam brankas miliknya. Kemudian ia berpura-pura membuka brankas dan langsung mengambil senjata dengan brutal menembaki si detektif. Namun akhirnya Paul kalah, ia tewas ditembak oleh Tom dan Jerry. Hank teringat pada celana yang ia pakai saat mabuk kemarin. Ternyata celana itu sudah ia buang dan sekarang dipakai oleh temannya yang seorang gelandangan. Dan pada akhirnya, ia mendapatkan kunci itu kembali. Singkat cerita, Hank bertemu dengan Russ yang baru pulang dari London. Hank marah, ia menuduh Russ telah menyeret dirinya ke dalam kekacauan ini, sehingga menyebabkan Yvonne mati dan dirinya diburu mafia. Russ mencoba menjelaskan, ia memang bekerja sama dengan si gendut bersaudara di klub malam. Sementara diketahui bahwa si Bejo dan detektif ikut serta karena terlilit dana. Dan akhirnya rahasia kunci itu terkuak, yaitu untuk membuka tempat persembunyian Russ, di mana tempat itu berisi uang $4 juta. Selanjutnya mereka sepakat membagi uangnya. Namun Russ mencoba berkhianat. Perkelahian terjadi dan Russ terluka dan jatuh pingsan. Hank membawa Russ dan uang ke sebuah tempat untuk bertemu si detektif. Ia menawarkan Russ beserta kunci tersebut, tapi dengan syarat bet harus dikembalikan. Tapi kesepakatan tidak terjadi, malah tembak-menembak yang berujung pada kekacauan. Russ panik, ia berebut senjata dengan Jerry, hingga akhirnya tanpa sengaja Tom tewas mati. Hank dan Russ berhasil kabur. Mereka masuk ke kereta bawah tanah melewati stadion baseball. Namun karena luka yang sangat parah di kepala, Russ akhirnya tewas dalam posisi duduk. Tanpa mau mengambil resiko, Hank meninggalkan mayatnya di sana. Dalam pelariannya, Hank menerima telepon dari detektif bahwa semua pembunuhan termasuk Yvonne akan dijebakkan padanya. Bahkan ibunya di California akan jadi target jika Hank tak menyerahkan kunci tersebut. Hank yang khawatir akan keselamatan ibunya, menyuruh ibunya pergi menyelamatkan diri ke rumah saudaranya. Hank mengatur siasat untuk melawan si detektif. Ia berpura-pura menyerahkan diri ke si gendut bersaudara. Ia berjanji menunjukkan di mana uang Russ yang disembunyikan dengan syarat mereka mau membunuh si detektif. Singkat cerita, Hank diborgol ke steering mobil, sementara si gendut bersaudara masuk ke klub malam untuk mencari si detektif. Detektif mengelabuhi si gendut dan berhasil kabur keluar dari klub. Melihat detektif kabur, Hank berusaha membuka borgol plastik di tangannya. Setelah berhasil melepaskannya, ia berlari mengejar si detektif. Tapi dalam pengejarannya, ia malah dicegat oleh si Jerry yang dendam karena saudaranya tewas di tangan Hank. Pertarungan sengit terjadi, hingga akhirnya Hank berhasil melumpuhkan Jerry. Singkat cerita, Hank berhadapan dengan si detektif. Ia menusuk kakinya dengan tongkat baseball yang patah. Saat detektif sudah terpojok, datang si gendut bersaudara dan langsung mengeksekusi si detektif di tempat. Setelah si detektif mati, di dalam mobil Hank menunjukkan kepada si gendut bersaudara bahwa kunci yang dicari-cari selama ini berada di perban kaki si kucing Beth. Si gendut bersaudara senangnya bukan main dan mereka setuju berbagi uang dengan Hank. Namun kesenangan itu tidak berlangsung lama, karena tanpa sengaja si gendut mengeluarkan pematik berbentuk pistol yang bentuknya sama persis dengan milik Yvonne. Hank lalu sadar bahwa si gendutlah yang membunuh Yvonne. Hank memutar otak mencari celah untuk menghabisi mereka. Kemudian ia melihat hanya dirinya lah yang memakai sabuk pengaman. Dengan nekat, ia menancap gas dan menabrakkan mobil ke tiang. Tubuh si gendut terlempar menembus kaca depan, sementara gendut yang lain tewas tercekik pecahan kaca. Di akhir cerita, Hank merubah penampilannya sebagai anak punk, mirip sekali dengan penampilan Russ. Kemudian ia pergi membawa si kucing Beth ke sebuah tempat terpencil, di mana bahkan sinyal pun tidak ada. Di sana ia memulai hidup baru dengan uang yang sangat banyak. Ending yang membagongkan.